Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bayangan Tengah Malam. Teman-teman, sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan share video ini ya. Dan pastinya, subscribe channel ini, karena akan ada video baru setiap harinya yang siap menemani malam kalian. Raka berdiri di depan gerobak bakso dan soto miliknya dengan napas panjang. Spanduk sederhana bertuliskan, bakso dan soto Raka tergantung miring, tertiup angin sore yang dingin. Jalanan di depannya tidak pernah benar-benar sepi, tapi anehnya tak banyak orang yang berhenti. Di seberang jalan, warung lain justru penuh sesak. Asap kuah mengepul, suara sendok beradu dengan mangkuk, dan tawa pelanggan terdengar jelas sampai ke telinga Raka. Ia hanya bisa menatap dengan perasaan campur aduk. Kenapa ya? Padahal bahan gue sama aja, gumamnya pelan. Seorang pria tua lewat dan berhenti sebentar di depan gerobaknya. Raka langsung sigap. "Silakan Pak, bakso sama soto hangat-hangat." Pria itu mengangguk dan duduk di bangku kayu. Raka dengan cepat menyiapkan semangkuk bakso. Kuah panas ia siramkan, lalu diberi taburan bawang goreng. "Ini Pak." Pria itu mencicipi perlahan. Raka menunggu dengan harap. Namun, ekspresi pelanggan itu datar saja. "Gimana Pak?" tanya Raka. Pria itu menghela napas. "Enak sih, tapi kurang nendang." "Kurang apa ya Pak?" "Kurang hidup." Pria itu berdiri, meninggalkan uang di meja, lalu pergi tanpa berkata lagi. Raka terpaku. Kata-kata itu terus terngiang di kepalanya. Kurang hidup. Sore berganti malam. Lampu jalan mulai menyala, tapi gerobaknya tetap sepi. Hanya 1-2 orang yang mampir, itu pun tidak lama. Sementara di seberang, antrean masih mengurar. Raka duduk lemas di bangku kecil. Uang hasil jualan hari itu bahkan tidak cukup untuk menutup biaya bahan. "Apa gue harus nyerah aja?" bisiknya. Tiba-tiba, suara langkah pelan terdengar dari samping. Raka menoleh. Seorang wanita berdiri di dekat gerobaknya. Penampilannya aneh. Mengenakan pakaian serba gelap, rambut panjang menutupi sebagian wajah. "Mau pesan Bu?" tanya Raka mencoba ramah. Wanita itu tidak langsung menjawab. Matanya menatap panci kuah dengan tajam. "Kamu ingin daganganmu ramai?" Suaranya pelan, hampir seperti bisikan. Raka mengernyit. "Ya, siapa sih yang gak mau?" Wanita itu tersenyum tipis, tapi ada sesuatu yang tidak nyaman dari ekspresinya. Rasanya kurang. Bukan soal bumbu, tapi jiwa. Raka terdiam. Kata-kata itu sama persis seperti yang dikatakan pria tadi. "Maksudnya gimana, Bu?" Wanita itu mendekat sedikit. Aroma aneh tercium, seperti bau tanah basah bercampur sesuatu yang amis. "Ada cara supaya kuahmu dicari orang. Sekali coba, mereka akan kembali lagi dan lagi." Raka menelan ludah. "Cara apa?" Wanita itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap sekeliling memastikan tidak ada yang memperhatikan. "Kamu siap bayar harganya?" Raka ragu, namun bayangan hutang yang menumpuk membuatnya tidak punya banyak pilihan. "Asal halal, saya mau coba." Wanita itu terkekeh pelan. Suaranya membuat bulu kuduk Raka meremang. "Halal atau tidak, itu tergantung seberapa jauh kamu mau melangkah." Raka merasa ada yang tidak beres, tapi rasa putus asa lebih kuat. "Saya cuma pengen usaha ini jalan, Bu." Wanita itu mengangguk pelan, lalu memasukkan tangannya ke dalam tas kain lusuh yang dibawanya. Ia mengeluarkan sebuah botol kecil berisi cairan keruh. "Mulai besok, campurkan ini ke dalam kuahmu." Raka menatap botol itu dengan ragu. "Ini apa?" Wanita itu tersenyum lagi. Kali ini lebih lebar. "Rahasia." "Aman kan?" Wanita itu mendekat, berbisik tepat di telinga Raka. "Selama kamu tidak banyak bertanya, semuanya akan baik-baik saja." Raka merasakan hawa dingin menjalar di tubuhnya. Ia menatap botol itu sekali lagi, lalu ke arah warung ramai di seberang jalan. Tangannya perlahan menerima botol tersebut. "Terima kasih, Bu." Wanita itu tidak menjawab. Saat Raka mengangkat kepala, sosok itu sudah berjalan menjauh, lalu perlahan menghilang di kegelapan.
Raka berdiri sendirian di bawah lampu redup, menggenggam botol kecil itu erat-erat. Tanpa ia sadari, dari dalam panci kuah yang masih hangat, muncul suara sangat pelan, seperti sesuatu yang bergetar, atau seperti tangisan kecil yang tertahan. Pagi itu, Raka membuka warung lebih awal dari biasanya. Udara masih dingin, jalan belum ramai, dan suasana terasa aneh sunyi. Ia berdiri lama di depan gerobak, menatap botol kecil yang semalam ia bawa pulang. Cairan di dalamnya tampak keruh, sedikit kental, dengan warna yang sulit dijelaskan. Bukan putih, bukan juga bening. Saat botol itu digoyang pelan, isinya bergerak lambat, seolah lebih berat dari air biasa. Apa sih ini sebenarnya? Gumam Raka. Tangannya sempat ragu untuk menyentuhnya lagi. Ingatan tentang wanita misterius itu muncul jelas di kepalanya. Cara bicara, tatapan kosong, dan bisikan dingin yang terasa sampai sekarang. Raka menghela nafas panjang. Ia melihat ke arah dompetnya yang hampir kosong, lalu ke bahan-bahan yang tersisa di meja. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Katanya pelan. Namun sebelum ia membuka tutup botol, suara langkah tiba-tiba terdengar dari belakang. Kamu sudah siap? Raka tersentak dan langsung menoleh. Wanita itu berdiri di sana, sama seperti semalam, tanpa suara, tanpa tanda kehadiran sebelumnya. Bu, kaget saya, ucap Raka. Wanita itu mendekat perlahan. Kamu belum menggunakannya? Raka mengangguk canggung. Ini sebenarnya apa? Wanita itu tersenyum tipis. Kamu tidak perlu tahu asalnya. Saya cuma takut kalau berbahaya buat orang lain. Wanita itu berhenti tepat di depan panci kuah. Ia menghirup aromanya sebentar, lalu menggeleng pelan. Masakanmu biasa saja. Tidak ada yang membuat orang ingin kembali. Raka terdiam. Kalau kamu ingin berubah nasib, lanjut wanita itu, ikuti saja yang saya katakan. Raka menatap botol di tangannya. Kalau saya pakai ini, benar bisa bikin ramai. Wanita itu menatap tajam. Bukan ramai. Mereka akan datang tanpa bisa berhenti. Raka merinding mendengar jawaban itu. Apa? Tidak ada efek samping? Wanita itu tertawa kecil. Semua hal ada harganya. Raka menelan ludah. Harga apa? Wanita itu tidak langsung menjawab. Ia berjalan mengelilingi gerobak, lalu berhenti di sisi lain. Nanti kamu juga tahu. Kenapa tidak sekarang saja? Wanita itu menoleh pelan. Tatapannya kali ini lebih dalam, membuat Raka sulit bergerak. Karena kalau kamu tahu dari awal, kamu mungkin akan menolak. Suasana mendadak terasa lebih dingin. Angin pagi berhembus pelan, membawa bau aneh yang sama seperti semalam. Raka menggenggam botol itu lebih erat. Kalau saya tidak pakai? Wanita itu mendekat lagi. Suaranya menurun. Maka hidupmu akan tetap seperti ini, atau lebih buruk. Raka terdiam lama. Kata-kata itu seperti menekan pikirannya. Ia tahu kondisi usahanya tidak akan bertahan lama tanpa perubahan. Akhirnya ia membuka tutup botol perlahan. Bau amis langsung menyeruak keluar. Raka refleks menutup hidung. Baunya aneh. Wanita itu hanya tersenyum. Campurkan sedikit saja. Dengan tangan gemetar, Raka menuangkan beberapa tetes ke dalam panci kuah yang mulai panas. Cairan itu langsung menyatu tanpa meninggalkan bekas. Namun sesaat kemudian, permukaan kuah bergetar halus. Raka membeku. Itu kenapa? Wanita itu menjawab santai. Reaksi biasa. Raka menatap panci itu lebih lama. Ada sesuatu yang terasa tidak wajar tapi sulit dijelaskan. Cukup? Tanyanya. Wanita itu mengangguk. Untuk hari ini, iya. Raka menutup kembali botol tersebut. Kalau habis, wanita itu tersenyum lebih lebar. Tidak akan habis. Raka mengkerenyit. Maksudnya? Selama kamu terus menggunakannya, isinya akan selalu ada. Raka terdiam. Perasaan tidak enak semakin kuat, tapi ia tidak bisa mundur sekarang. Wanita itu mulai berjalan pergi. Bu, tunggu, panggil Raka. Wanita itu berhenti tanpa menoleh. Kalau nanti saya mau berhenti, bisa? Beberapa detik hening, lalu wanita itu menjawab pelan. Semua bisa berhenti, tapi tidak semua bisa kembali seperti semula. Raka merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Saya tidak mengerti.
Wanita itu akhirnya menoleh, senyum tipisnya kembali muncul. Kamu akan mengerti saat semuanya sudah terlambat. Setelah itu ia benar-benar pergi, menghilang di balik kabut pagi yang mulai menipis. Raka berdiri sendiri lagi. Perlahan, kuah di dalam panci mengeluarkan gelembung kecil, meski api belum sepenuhnya besar. Raka mendekat, mencoba memastikan. Tiba-tiba, plup! Suara kecil muncul dari dalam kuah. Raka membeku. Ia bersumpah, barusan itu bukan suara air mendidih biasa, melainkan seperti sesuatu yang bergerak dari dalam. Siang itu, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Raka baru saja selesai menata mangkuk ketika seorang pria muda berhenti di depan gerobaknya. Tanpa banyak tanya, pria itu langsung duduk. "Bakso 1," katanya singkat. Raka sedikit kaget. Biasanya orang akan melihat-lihat dulu sebelum memutuskan membeli. Tapi kali ini tidak. "Iya mas, sebentar." Dengan gerakan cepat, Raka mengambil kuah dari panci yang pagi tadi sudah ia campur. Saat sendok menyentuh permukaan, muncul getaran halus. Ia sempat ragu, tapi tetap menuangkannya ke mangkuk. "Ini mas." Pria itu langsung makan tanpa banyak bicara. Beberapa detik kemudian, ekspresinya berubah. Matanya sedikit membesar. "Enak banget," gumamnya. Raka mengerenyit. "Serius mas?" Pria itu mengangguk cepat. "Beda dari yang lain, kayak ada sesuatu yang bikin nagih." Belum sempat Raka menjawab, dua orang lain datang mendekat. "Mas, masih ada? Dari tadi lihat orang makan di sini terus," kata salah satu dari mereka. Raka mulai merasa heran. "Ada, silakan duduk." Tak butuh waktu lama, bangku kecil di depan gerobaknya mulai terisi. Orang-orang berdatangan silih berganti, bahkan beberapa rela berdiri sambil menunggu. Raka hampir tidak sempat berhenti. Tangan kirinya sibuk mengambil mie dan bakso, tangan kanannya menuangkan kuah. "Bang, cepat ya, saya buru-buru," kata seorang pelanggan. "Iya, sabar sedikit." Seorang ibu-ibu yang baru selesai makan mendekat lagi. "Mas, bungkus 2 ya, buat di rumah." Raka tertegun. "Baru pertama kesini, Bu." "Iya, tapi rasanya bikin pengen nambah terus," jawabnya sambil tersenyum. Sore menjelang, suasana semakin ramai. Bahkan beberapa orang mulai bertanya ke pelanggan lain. "Ini kenapa tiba-tiba viral sih?" "Nggak tahu, tapi kuahnya beda. Pokoknya enak banget." Raka hanya bisa diam mendengar itu semua. Dalam hati, ia mulai percaya kalau cairan dari botol itu benar-benar bekerja. Tapi di balik rasa senang, ada sesuatu yang mengganjal. Saat ia mengambil kuah untuk kesekian kali, ia melihat permukaannya bergerak lagi. Bukan karena mendidih, tapi seperti ada yang berdenyut pelan. Raka mencoba mengabaikan. "Fokus jualan dulu," bisiknya. Seorang pria paruh baya tiba-tiba memanggilnya. "Mas?" "Iya, Pak." Pria itu menatap mangkuknya lama sebelum bicara. "Ini rasanya aneh." Raka langsung tegang. "Aneh gimana, Pak?" "Enak, tapi aneh." Ia mengangkat kepalanya. "Kayak ada rasa yang nggak bisa dijelasin." Raka tersenyum kaku. "Mungkin bumbu baru, Pak." Pria itu mengangguk pelan, lalu kembali makan. Namun sebelum pergi, ia sempat berkata, "Kalau bisa, jangan terlalu sering makan ini." Raka terdiam. Menjelang malam, stok bahan hampir habis. Padahal biasanya dagangannya sering tersisa. Raka menghitung uang di laci kecil. Tangannya sedikit gemetar. "Segini banyak," gumamnya tak percaya. Untuk pertama kalinya, ia mendapatkan hasil sebanyak itu dalam sehari. Tapi tiba-tiba, suara kecil terdengar dari arah panci. Plup, plup. Raka menoleh cepat. Api sudah ia kecilkan, tapi kuah masih bergerak. Ia mendekat perlahan. Permukaan cairan itu bergetar, lalu muncul gelembung kecil yang pecah satu persatu. Di antara suara itu, ia merasa mendengar sesuatu. Sangat pelan, seperti... Raka mundur satu langkah.
Perasaan gue aja, katanya mencoba menenangkan diri. Tapi suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, seperti desahan kecil atau napas lemah. Raka menutup panci dengan cepat. "Udah cukup hari ini," ucapnya tegas. Ia mulai membereskan gerobak. Namun saat ia mengangkat panci, terasa lebih berat dari biasanya. Seolah isi di dalamnya bukan hanya kuah. Raka menelan ludah. Saat semua sudah rapi, ia duduk sebentar, mencoba mengatur napas. Tiba-tiba, seorang pelanggan yang tadi makan datang kembali. "Mas." "Iya?" Pria itu tersenyum lebar, tapi matanya terlihat kosong. "Besok buka lagi kan?" "Iya, buka." Pria itu mendekat sedikit. "Saya bakal datang lagi." Raka mengangguk pelan. Namun sebelum pergi, ia berbisik, "Rasanya seperti hidup." Raka membeku. Kata-katanya sama, persis seperti yang pernah ia dengar sebelumnya. Saat ia menoleh ke arah jalan, pria itu sudah tidak terlihat. Padahal baru beberapa detik lalu berdiri di sana. Raka merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Ia menatap panci yang sudah tertutup rapat. Dari dalamnya terdengar suara sangat pelan. Kali ini bukan sekedar gelembung, melainkan seperti tangisan kecil yang tertahan. Malam itu, Raka pulang dengan langkah berat. Uang di sakunya jauh lebih banyak dari biasanya, tapi hatinya justru terasa tidak tenang. Sepanjang jalan, suara pelanggan tadi terus terngiang di kepalanya. Rasanya seperti hidup. Sesampainya di rumah, ia langsung duduk di kursi kayu dekat dapur. Botol kecil itu ia keluarkan dari saku jaket, lalu diletakkan di atas meja. Cairannya terlihat sama seperti pagi tadi, tidak berkurang sedikit pun. Padahal udah dipakai, gumamnya. Raka mencoba mengabaikan kejanggalan itu. Ia mengambil segelas air, lalu meminumnya cepat. Tenggorokannya terasa kering, meski cuaca tidak panas. Beberapa saat kemudian, ia memutuskan tidur lebih awal. Tubuhnya lelah, pikirannya penuh. Namun saat lampu dimatikan dan suasana mulai sunyi, sesuatu terasa berbeda. Awalnya hanya suara halus, seperti gesekan kain. Raka membuka mata. Tik, tik. Ia mengernyit. Suara itu berasal dari arah dapur. Raka bangkit perlahan. Langkahnya pelan, mencoba memastikan apa yang ia dengar. Saat sampai di ambang pintu dapur, ia berhenti. Sunyi, tidak ada apa-apa. "Perasaan gue aja," bisiknya. Ia kembali ke kamar, mencoba tidur lagi. Tapi baru saja memejamkan mata, suara itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas. Raka langsung duduk. Itu bukan suara benda. Itu seperti suara bayi. Raka menahan napas. Jantungnya berdetak lebih cepat. "Siapa di luar?" panggilnya pelan. Tidak ada jawaban. Dengan rasa takut yang mulai muncul, ia berjalan lagi ke dapur. Tangannya meraba saklar, lalu menyalakan lampu. Kosong. Semua terlihat normal. Namun saat ia hendak berbalik, matanya tertuju pada meja. Botol kecil itu bergeser sedikit dari posisi semula. Raka membeku. "Tadi gue taruh di tengah," gumamnya. Perlahan ia mendekat. Tangannya gemetar saat menyentuh botol itu. Saat diangkat, cairan di dalamnya bergerak pelan. Lalu, plup, suara kecil muncul dari dalam botol. Raka menjatuhkannya hampir refleks. "Apa sih ini?" Suaranya bergetar. Ia mundur beberapa langkah, napasnya mulai tidak teratur. Tiba-tiba, suara itu muncul lagi. Kali ini bukan dari dapur, melainkan dari dalam rumah. Raka menoleh ke segala arah. Siapa? Sunyi kembali menyelimuti. Namun beberapa detik kemudian, suara itu muncul lagi, lebih panjang, seperti tangisan bayi yang pelan, tertahan. Raka menutup telinganya. "Berhenti!" Ia berlari ke kamar, menarik selimut, mencoba menenangkan diri. Tapi suara itu tidak hilang, justru semakin dekat, seolah berada tepat di sampingnya. Raka memejamkan mata kuat-kuat. "Aku cuma halusinasi, ini cuma capek," bisiknya. Tanpa sadar, ia akhirnya tertidur.
Namun tidur itu tidak membawa ketenangan. Dalam mimpinya, Raka berdiri di depan gerobaknya. Jalanan gelap, tidak ada satupun orang. Lampu-lampu mati menyisakan suasana dingin yang mencekam. Panci kuah di depannya mendidih sendiri. Ia mendekat. "Kenapa nyala sendiri?" gumamnya. Saat tutup panci terbuka perlahan, Raka melihat sesuatu di dalamnya. Bukan bakso, bukan mie, melainkan sesuatu yang bergerak. Kecil, merah, dan basah. Raka mundur, tapi kakinya seperti tertahan. "Jangan," katanya pelan. Tiba-tiba, suara tangisan pecah dari dalam panci. Kali ini keras, nyaring, seperti bayi yang kesakitan. Raka menjerit, mencoba lari, tapi tubuhnya tidak bisa digerakkan. Dari dalam kuah, sesuatu muncul ke permukaan. Bentuknya mulai jelas, kepala kecil, kulit pucat, dan mata yang perlahan terbuka. Makhluk itu menatap Raka. Mulutnya bergerak seolah ingin bicara. Lalu suara keluar. Pan, as." Raka terbangun dengan napas terengah-engah. Keringat membasahi seluruh tubuhnya. Cuma mimpi, katanya cepat. Namun saat ia menoleh ke arah dapur, lampu yang tadi dimatikan kini menyala sendiri. Raka menelan ludah. Perlahan ia bangkit dari tempat tidur. Langkahnya berat saat mendekati dapur. Saat sampai di sana, ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya kaku. Panci yang tadi sudah ia bersihkan, kini kembali terisi kuah. Dan di permukaannya terlihat gelembung kecil yang muncul perlahan. Plup, plup, Raka tidak bergerak. Lalu dari dalam panci itu terdengar suara sangat pelan. Tangisan kecil, seperti bayi yang baru lahir. Pagi itu, Raka tidak langsung membuka warung. Ia duduk lama di depan rumah, menatap jalan yang mulai ramai. Biasanya, ia sudah sibuk menyiapkan bahan sejak subuh. Tapi kali ini, tangannya terasa berat untuk memulai. Bayangan mimpi semalam terus muncul. Suara tangisan. Dan kata itu, panas. Raka mengusap wajahnya kasar. Ini nggak normal. Matanya melirik ke arah dapur. Panci yang semalam ia lihat kembali terisi, kini sudah kosong lagi. Seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Namun botol kecil itu masih ada di atas meja. Diam, tapi terasa seperti memperhatikan. Raka berdiri, mengambil jaket, lalu keluar rumah tanpa membawa apapun. Ia tahu satu hal, ia harus mencari wanita itu. Gue harus tahu ini semua apa, gumamnya. Raka berjalan menyusuri jalan tempat ia biasa berjualan. Namun suasana pagi itu terasa berbeda. Beberapa orang yang kemarin makan di warungnya terlihat lagi. Aneh, mereka berdiri di sekitar lokasi gerobaknya, padahal belum buka. "Mas, buka kan hari ini?" tanya salah satu dari mereka. Raka terdiam. "Nanti siang." Pria itu mengangguk, tapi tidak pergi. Ia hanya berdiri, menatap tempat kosong dengan mata sedikit sayu. Raka merasa tidak nyaman. Ia segera melanjutkan langkah. Beberapa meter dari sana, ia melihat sosok yang ia cari. Wanita itu berdiri di bawah pohon, seperti sudah menunggu. "Kamu datang juga," katanya pelan. Raka langsung mendekat. "Saya mau berhenti." Wanita itu tidak terkejut. "Belum waktunya." "Saya nggak peduli, ini nggak wajar." Wanita itu tersenyum tipis. "Yang kamu inginkan sudah kamu dapatkan." Raka menahan emosi. "Saya nggak mau kalau harus begini caranya." Wanita itu menatapnya dalam. Kamu sudah mulai merasakan efeknya." "Efek apaan? Suara aneh, mimpi buruk, itu semua apa?" Wanita itu mendekat sedikit. "Itu tanda kalau bahan itu bekerja." Raka menggenggam tangan. "Saya mau tahu asalnya." Beberapa detik hening, lalu wanita itu menghela napas pelan. "Kamu yakin ingin tahu?" Raka mengangguk tegas. Wanita itu menoleh ke arah jalan, memastikan tidak ada yang mendengar. Cairan itu bukan sembarang bahan. Raka mengelan ludah. Itu adalah air ketuban. Tubuh Raka langsung kaku. "Apa?" Suaranya hampir tidak keluar. "Air yang melindungi bayi sebelum lahir," lanjut wanita itu tenang. Raka mundur satu langkah. "Itu dari mana kamu dapat?"
Wanita itu tidak langsung menjawab. Dari mereka yang tidak pernah melihat dunia. Raka membeku. Maksudnya, bayi. Wanita itu mengangguk pelan. Raka merasa perutnya mual. Gila, ini gila. Wanita itu tetap tenang. Itulah yang membuat rasanya berbeda. Ada energi kehidupan di dalamnya. Ini bukan kehidupan. Ini Raka tidak sanggup melanjutkan. Wanita itu menyelah. Kamu sudah menjualnya. Kalimat itu seperti tamparan. Raka terdiam, nafasnya berat. Setiap mangkuk yang kamu sajikan membawa bagian dari mereka. Raka menggelengkan cepat. Saya nggak mau lanjut. Wanita itu tersenyum tipis. Tidak semudah itu. Kenapa? Kamu sudah terikat. Raka menatap tajam. Saya nggak pernah setuju soal ini. Wanita itu mendekat. Suaranya lebih rendah. Kesepakatan terjadi saat kamu menerima dan menggunakan. Raka terdiam. Ia ingat jelas momen saat menuangkan cairan itu ke dalam kuah. Tangannya mulai gemetar. Kalau saya berhenti sekarang? Wanita itu menatapnya lama, lalu berkata, mereka akan mencarimu. Siapa? Wanita itu tidak menjawab dengan jelas. Yang sudah kamu beri rasa. Raka merasa hawa dingin lagi. Maksud kamu? Pelanggan. Wanita itu tersenyum samar. Lebih dari itu. Raka mundur perlahan. Ini salah. Saya harus berhenti. Wanita itu tidak menahan. Silahkan, katanya pelan. Tapi ingat, mereka sudah mencicipi. Raka berbalik dan berjalan cepat menjauh. Namun sebelum ia benar-benar pergi, wanita itu menambahkan, dan sesuatu yang sudah merasakan tidak akan mudah melepaskan. Langkah Raka semakin cepat. Kepalanya penuh. Semua terasa tidak masuk akal, tapi juga terlalu nyata untuk diabaikan. Saat ia kembali ke warung, beberapa orang masih menunggu. Mas, akhirnya buka, kata seorang pria dengan wajah pucat. Raka menatap mereka satu persatu. Mata mereka kosong, seperti kehilangan sesuatu. Atau mencari sesuatu, bisik Raka tanpa sadar. Ia berdiri di depan gerobak, ragu. Tangannya perlahan membuka tutup panci. Kuah di dalamnya tampak biasa, tenang. Namun saat ia mengaduk pelan, plup, suara itu muncul lagi. Raka membeku. Lalu dari dalam kuah terdengar suara sangat halus, dingin. Raka menjatuhkan sendoknya. Di belakangnya, para pelanggan mulai mendekat perlahan. Mas, cepat, kami lapar. Nada suaranya datar. Tapi entah kenapa, terdengar seperti bukan hanya meminta makanan, melainkan sesuatu yang lain. Sejak pagi, Raka berdiri kaku di depan gerobaknya. Kata-kata wanita itu terus berputar di kepalanya. Ia ingin berhenti, tapi orang-orang yang datang justru semakin banyak. Mereka tidak lagi seperti pelanggan biasa. Wajah-wajah itu pucat, mata sayu, dan gerakannya lambat. Beberapa bahkan hanya berdiri diam, menatap panci kuah tanpa bicara. Mas, cepat, ujar seorang pria pelan. Raka menelan ludah. Iya, tunggu. Tangannya gemetar saat mengambil mangkuk. Ia ragu untuk menuangkan kuah itu lagi, namun tekanan dari sekitar membuatnya sulit menolak. Mas, lama banget, kata yang lain dengan nada datar. Raka akhirnya mengambil sendok dan menciduk kuah. Saat cairan itu jatuh ke mangkuk, muncul getaran kecil. Suara plup terdengar jelas di telinganya. Ia mencoba mengabaikan. Ini, Raka menyerahkan mangkuk. Pria itu langsung makan tanpa meniup. Aneh, karena kuah masih panas. Beberapa detik kemudian, pria itu berhenti. Raka menahan napas. Gimana? Tanyanya pelan. Pria itu mengangkat kepala. Wajahnya tetap datar, tapi matanya terlihat lebih dalam. Kurang. Raka terkejut. Kurang apa? Pria itu mendekat sedikit. Kurang banyak. Raka tidak langsung mengerti. Maksudnya? Pria itu menatap panci. Tambahkan lagi yang kemarin. Raka mundur satu langkah.
Saya nggak ngerti. Pria itu tersenyum tipis, tapi senyum itu terasa aneh. Kamu tahu, beberapa pelanggan lain ikut mendekat. Iya, rasanya beda kalau sedikit, kata seorang wanita. Kami mau yang sama seperti kemarin, tambah yang lain. Raka mulai panik. Ini cuma kuah biasa, ucapnya mencoba meyakinkan. Namun mereka tidak percaya. Tatapan mereka kini tertuju pada satu arah, panci di depan Raka. Suasana menjadi sunyi, hanya terdengar napas pelan dari banyak orang. Raka merasa terjebak. Akhirnya, ia membuka laci kecil dan mengeluarkan botol itu. Semua mata langsung mengikuti gerakannya. Cepat, bisik seseorang. Dengan tangan gemetar, Raka menuangkan beberapa tetes ke dalam panci. Begitu cairan itu menyentuh kuah, suara mendesis pelan terdengar. Permukaan langsung bergetar lebih kuat. Raka mundur sedikit. Para pelanggan justru terlihat lebih tenang, seolah mereka menunggu itu. Sekarang baru benar, kata pria tadi. Raka membagi kuah ke beberapa mangkuk. Kali ini mereka makan dengan lahap. Tidak ada yang bicara, hanya suara sendok dan napas yang berat. Beberapa dari mereka bahkan menutup mata saat menyuap, seolah menikmati sesuatu yang lebih dari sekedar rasa. Raka merinding. Tiba-tiba, seorang wanita menjatuhkan sendoknya. Kling. Semua langsung menoleh. Wanita itu memegang perutnya. Sakit, ucapnya pelan. Raka mendekat. Bu, kenapa? Wanita itu tidak menjawab. Tubuhnya mulai gemetar. Lalu, ia terjatuh dari kursi. Orang-orang di sekitar mundur. Bu. Raka mencoba mengangkatnya. Namun tubuh wanita itu dingin. Matanya terbuka, tapi kosong. Tidak bergerak. Dia kenapa? Tanya seseorang. Raka tidak bisa menjawab. Seorang pria memeriksa nadi wanita itu, lalu mundur perlahan. Sudah nggak ada. Suasana menjadi hening. Namun anehnya, tidak ada yang benar-benar panik. Beberapa orang hanya menatap tubuh itu sebentar, lalu kembali ke mangkuk masing-masing. Raka membeku. Kalian nggak takut? Suaranya bergetar. Pria itu mengangkat kepala. Kenapa harus takut? Dia meninggal. Pria itu tersenyum tipis. Dia sudah merasakan. Raka merasa mual. Maksud kamu apa? Pria itu berdiri perlahan. Kami semua akan seperti itu. Raka mundur. Gila. Namun sebelum ia sempat berkata lagi, dari arah panci terdengar suara. Blup, blup. Lebih cepat dari biasanya. Raka menoleh. Kuah di dalamnya bergerak sendiri meski api kecil. Lalu suara itu muncul. Bukan satu, tapi banyak. Dingin. Raka menutup telinganya. Berhenti. Namun suara itu semakin jelas. Seperti banyak bayi yang menangis bersamaan. Para pelanggan berhenti makan. Perlahan mereka menoleh ke arah Raka. Mas, kata mereka hampir bersamaan. Raka gemetar. Apalagi? Mereka mendekat perlahan. Kami masih lapar. Raka mengegeleng. Enggak, cukup. Namun langkah mereka tidak berhenti. Mata mereka kini benar-benar kosong. Tidak ada ekspresi, hanya keinginan. Raka mundur sampai bakurnya menyentuh gerobak. Jangan mendekat. Namun, salah satu dari mereka berbisik pelan. Berikan lebih banyak kehidupan. Raka membeku. Kata itu kembali terdengar. Kehidupan. Di belakangnya, panci bergetar semakin kuat. Dan dari dalamnya, tangisan itu berubah menjadi jeritan kecil yang menyayat. Malam itu, Raka tidak pulang. Ia duduk di dalam warung dengan lampu redup,
Tubuhnya lemas setelah kejadian siang tadi. Bayangan wanita yang jatuh dan tidak bernyawa terus menghantui pikirannya. Yang lebih menakutkan, para pelanggan itu tidak bereaksi seperti manusia normal. Mereka tetap makan, seolah kematian bukan sesuatu yang mengejutkan. Raka menatap panci di depannya. Kuah di dalamnya masih bergerak pelan, meski api sudah dimatikan sejak lama. Plup, plup. Suara itu terus muncul. Raka menutup wajahnya dengan kedua tangan. "Apa yang sudah gue lakukan?" bisiknya. Tiba-tiba, angin dingin masuk dari arah belakang, padahal semua jendela tertutup. Lampu bergoyang pelan. Raka mengangkat kepala. Seseorang berdiri di depan warung. Wanita itu. "Kamu belum berhenti juga?" katanya tenang. Raka langsung berdiri. "Ini semua gara-gara kamu." Wanita itu mendekat tanpa rasa bersalah. "Kamu yang memilih?" Raka menggempalkan tangan. "Orang mati hari ini." Wanita itu mengangguk pelan. "Itu bagian dari proses." Raka terdiam sejenak, lalu suaranya melemah. "Proses apa?" Wanita itu menatap panci. Mereka sudah merasakan, sekarang mereka terikat. Raka menggeleng. "Saya mau berhenti, sekarang juga." Wanita itu tersenyum tipis. "Kamu tidak bisa berhenti sebelum membayar." "Bayar apa lagi?" Wanita itu melangkah lebih dekat. Suaranya menjadi lebih dalam. "Hutangmu." Raka terdiam. "Saya tidak pernah pinjam apa-apa." Wanita itu tertawa pelan. "Setiap tetes yang kamu gunakan bukan gratis." Raka menelan ludah. "Lalu, apa yang kamu mau?" Wanita itu tidak langsung menjawab. Ia berjalan mengelilingi gerobak, menyentuh pinggir panci dengan ujung jarinya. Kuah di dalamnya langsung bergetar lebih kuat. "Yang kamu gunakan berasal dari kehidupan yang belum selesai." Raka merasa dadanya sesak. "Dan sekarang, kamu harus menggantinya." Raka mundur satu langkah. "Mengganti dengan apa?" Wanita itu berhenti, lalu menatap langsung ke mata Raka. "Dengan kehidupan baru." Raka membeku. "Saya nggak ngerti." Wanita itu mendekat, berbisik pelan. "Seseorang yang belum lahir." Dunia Raka seperti berhenti. "Gila, kamu gila!" Suaranya bergetar. Wanita itu tersenyum. "Semua yang kamu jual berasal dari sana, jadi wajar kalau itu yang diminta kembali." Raka menggeleng keras. "Enggak, saya enggak akan lakukan itu." Wanita itu tidak marah. Ia justru terlihat tenang. "Kamu punya seseorang, kan?" Raka terdiam. Pikirannya langsung tertuju pada satu orang. Istrinya. Wanita itu memperhatikan ekspresi Raka, lalu tersenyum lebih lebar. "Iya, dari wajahmu saja sudah cukup." Raka mendekat dengan emosi. "Jangan bawa-bawa dia." Wanita itu tidak mundur. "Kalau bukan dia, maka kamu." Raka terdiam. "Apa maksud kamu?" Wanita itu menunjuk ke arah panci. Yang di dalam itu mulai membutuhkan lebih banyak. Plup, plup. Suara dari panci terdengar lebih cepat. Raka menoleh. Permukaannya bergetar kuat, seperti sesuatu di dalamnya ingin keluar. Kalau tidak diberi, mereka akan mengambil sendiri. Raka menelan ludah. "Mengambil dari siapa?" Wanita itu menjawab pelan. "Dari yang paling dekat denganmu." Raka mundur perlahan. Pikirannya kacau. "Kalau saya hancurkan ini semua?" tanyanya. Wanita itu tertawa kecil. "Kamu pikir itu cukup?" Raka tidak menjawab. Wanita itu melanjutkan. "Ini bukan tentang tempat, tapi tentang ikatan." Raka menatap tangannya sendiri. Seolah ada sesuatu yang tidak terlihat, tapi mengikatnya kuat. "Saya nggak mau lanjut." Wanita itu mengangguk. "Baik." Raka sedikit terkejut. "Benar." "Berhenti saja," kata wanita itu santai. Raka merasa ada harapan. Namun sebelum ia sempat lega, wanita itu menampahkan. "Tapi ingat,
hutang tetap harus dibayar. Raka terdiam lagi. Kalau tidak, wanita itu menatapnya dingin. Satu persatu akan hilang. Raka merasakan nafasnya tercekak. Mulai dari yang paling kamu sayang. Raka langsung berbalik, mengambil jaketnya. Ia tidak mau mendengar lagi. Ia harus pulang, sekarang. Saat ia melangkah pergi, suara wanita itu terdengar sekali lagi dari belakang. Kamu tidak punya banyak waktu. Raka tidak menoleh. Langkahnya semakin cepat. Di sepanjang jalan, pikirannya hanya satu, istrinya. Ia harus memastikan semuanya baik-baik saja. Namun saat ia hampir sampai di rumah, langkahnya melambat lagi. Lampu di dalam rumah menyala redup. Pintu sedikit terbuka. Padahal ia ingat jelas sudah menguncinya. Raka berdiri diam di depan pintu. Tangannya gemetar saat mendorongnya perlahan. "Sayang," panggilnya. Tidak ada jawaban. Namun dari dalam rumah terdengar suara sangat pelan. Eng, eng. Tangisan kecil, seperti bayi. Raka membeku di ambang pintu. Perasaan takut yang selama ini ia tahan, kini berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Kesadaran bahwa apa yang diminta itu sudah mulai mendekat. Raka berdiri di ambang pintu, tubuhnya kaku. Suara tangisan kecil dari dalam rumah masih terdengar, tipis namun jelas. Ia menelan ludah, lalu melangkah masuk perlahan. "Sayang," panggilnya lagi. Tidak ada jawaban. Lampu ruang tamu menyala redup. Kursi dan meja terlihat seperti biasa. Tidak ada tanda kerusakan. Tapi udara terasa dingin, berbeda dari biasanya. Suara itu muncul lagi. Kali ini dari arah kamar. Raka berjalan pelan. Setiap langkah terasa berat. Saat sampai di depan pintu kamar, ia berhenti sejenak, mencoba menenangkan nafas. Tangannya meraih gagang pintu. Pelan. Pintu terbuka. Di dalam, istrinya duduk di tepi tempat tidur. Wajahnya pucat, matanya sayu, seperti kurang tidur. "Raka," ucapnya lemah. Raka langsung mendekat. "Kamu kenapa?" Wanita itu memegang perutnya. "Aku dari tadi dengar suara, kayak bayi nangis." Raka membeku. "Kamu juga dengar?" lanjut istrinya. Raka tidak langsung menjawab. Ia hanya mengangguk pelan. Suasana mendadak sunyi. Lalu suara itu terdengar lagi, lebih dekat, seolah berasal dari dalam kamar. Istri Raka mencengkeram lengannya. "Itu dari mana?" Raka mencoba tetap tenang. Mungkin dari luar. Tapi saat ia mengatakan itu, suara tangisan berubah. Bukan lagi dari luar, melainkan dari arah perut istrinya. Wanita itu langsung menjerit kecil. "Raka!" Raka mundur satu langkah, wajahnya pucat. "Itu nggak mungkin." Istrinya gemetar. "Ada apa ini?" Raka tidak bisa menjawab. Pikirannya langsung teringat pada ucapan wanita misterius itu. Dengan kehidupan baru. Tangannya mulai dingin. "Sejak kapan kamu merasa aneh?" tanya Raka. Istrinya mencoba mengatur nafas. "2 hari ini perutku sering sakit, tapi tadi suara itu mulai muncul." Raka menatap perut istrinya. Perlahan, seperti ada gerakan kecil di dalamnya. Bukan gerakan normal, terlalu cepat, terlalu tidak wajar. Raka mundur lagi. "Raka, bilang, ini apa?" Suara istrinya mulai panik. Raka menggeleng. Aku nggak tahu." Tapi ia tahu. Ia hanya tidak berani mengatakannya. Tiba-tiba, suara itu berubah. Bukan lagi tangisan, melainkan bisikan kecil. "Dingin." Istri Raka langsung memegang perutnya lebih kuat. "Aku sakit." Raka mendekat lagi, panik. Sabar." Namun saat tangannya menyentuh perut itu, ia langsung menariknya kembali. Dingin. Bukan dingin biasa.
seperti menyentuh sesuatu yang tidak hidup. Raka menatap istrinya dengan mata membesar. "Ini salah gue," bisiknya. "Apa?" tanya istrinya. Raka tidak menjawab. Ia hanya berdiri diam, mencoba memahami semuanya. Tiba-tiba, ingatan tentang warung muncul, tentang kuah, tentang setiap mangkuk yang ia jual, tentang kata-kata itu. "Setiap yang kamu jual membawa bagian dari mereka." Raka menatap istrinya lagi. Wajahnya semakin pucat. "Raka, aku takut." Raka menggenggam tangannya. "Aku di sini." Namun dalam hatinya, ia tahu sesuatu yang lebih buruk sedang terjadi. "Dengar aku," kata Raka pelan. "Kita harus pergi dari sini." "Pergi kemana?" "Kemana saja, yang penting bukan di sini." Istrinya mengangguk lemah. Namun saat Raka hendak membantu berdiri, suara itu terdengar lagi. Lebih jelas, lebih banyak. Dingin." Raka membeku. Suara itu bukan hanya dari satu arah, tapi dari seluruh ruangan. Seolah dinding, lantai, dan udara ikut berbicara. Istri Raka menutup telinga. "Berhenti!" Raka menoleh ke sekeliling. Bayangan kecil mulai muncul di sudut ruangan. Gelap, bentuknya tidak jelas, namun perlahan semakin terlihat. Kecil, seperti sosok bayi. Raka mundur menarik istrinya. "Itu apa?" bisiknya. Sosok-sosok itu tidak bergerak mendekat. Mereka hanya berdiri, menatap dengan mata kosong. Lalu salah satu dari mereka membuka mulut. "Panas!" Raka gemetar. Yang lain ikut bersuara. "Kembalikan, kami dingin, kami lapar." Suara mereka saling tumpang tindih. Istri Raka menangis. "Tolong, hentikan ini." Raka menutup mata sejenak. Ia tahu, ini bukan sekedar gangguan. Ini akibat dari apa yang ia lakukan. Perlahan ia membuka mata lagi, menatap semua sosok itu. "Apa yang kalian mau?" Suaranya bergetar. Salah satu dari mereka maju sedikit. "Yang di dalam milik kami." Raka membeku. Ia langsung memeluk istrinya lebih erat. Enggak akan gue kasih." Sosok-sosok itu tidak marah. Mereka hanya menatap, lalu berkata hampir bersamaan, "Itu sudah mulai kembali." Raka menunduk. Perut istrinya kembali bergerak. Lebih kuat, lebih jelas. Dan suara dari dalamnya kini terdengar tanpa jeda. Tangisan yang berubah menjadi jeritan kecil. Raka menatap dengan putus asa. Ia akhirnya mengerti. Setiap porsi yang ia jual bukan hanya memberi sesuatu pada pelanggan, tapi juga mengambil sesuatu dari janin istrinya, sedikit demi sedikit. Dan sekarang, yang tersisa sedang ditarik kembali. Malam itu terasa lebih gelap dari biasanya. Raka berdiri di tengah kamar, memeluk istrinya yang masih gemetar. Tangisan kecil dari dalam perutnya belum berhenti, justru semakin keras. Sosok-sosok kecil di sudut ruangan masih ada. Diam, menatap, menunggu. Raka mengangkat kepala, menatap mereka satu persatu. "Kalau gue berhenti, semua ini selesai." Suaranya berat. Tidak ada jawaban langsung, hanya bisikan yang terdengar bersamaan. "Bayar." Raka menggigit bibirnya. Pikirannya berputar cepat. Ia tahu satu hal. Ini tidak akan berhenti kalau ia hanya diam. Raka menatap istrinya. "Aku harus pergi sebentar," katanya pelan. "Jangan tinggalin aku." Suara istrinya lemah. Raka menggeleng cepat. "Aku bakal balik. Percaya sama aku." Istrinya menatap dengan mata penuh takut, tapi akhirnya mengangguk. Raka berdiri, lalu berjalan keluar rumah. Langkahnya cepat, hampir berlari. Tujuannya hanya satu, warung itu, tempat semua ini dimulai. Saat sampai di sana, suasana sudah sepi. Lampu jalan berkedip-redup, dan gerobaknya berdiri sendiri di pinggir jalan. Namun begitu Raka mendekat, ia langsung merasakan sesuatu.
Udara dingin. Lebih dingin dari biasanya. Panci di atas gerobak bergetar pelan. Blup, blup. Raka menghela napas panjang. Ini harus selesai malam ini. Ia membuka tutup panci. Kuah di dalamnya bergerak tidak wajar. Gelembung muncul terus-menerus meski tidak dipanaskan. Dan dari dalamnya, suara tangisan memenuhi udara. Lebih keras dari sebelumnya, lebih banyak. Raka menutup mata sebentar, lalu berkata, "Gue datang buat berhentiin ini." Tiba-tiba, suara langkah terdengar dari belakang. Kamu akhirnya mengerti. Raka tidak perlu menoleh. Ia tahu siapa itu. Wanita misterius. Raka berbalik. "Ambil aja semua ini. Gue nggak mau lagi." Wanita itu menggeleng pelan. "Tidak sesederhana itu. Terus apa lagi yang kurang?" Wanita itu menunjuk panci. "Yang di dalam itu sudah terhubung denganmu." Raka mengegalkan tangan. "Gue bakal hancurin." Wanita itu tersenyum tipis. "Silahkan." Raka langsung mengambil panci itu, mengangkatnya dengan susah payah. Beratnya terasa tidak masuk akal. Namun sebelum ia sempat membuangnya, suara dari dalam berubah. Bukan lagi tangisan, melainkan jeritan. "Panas!" Raka membeku. Tangannya gemetar. Ia hampir menjatuhkan panci itu. Wanita itu mendekat sedikit. "Mereka merasakan apa yang kamu lakukan." Raka menatap isi panci dengan napas tidak teratur. "Ini salah gue." Wanita itu mengangguk. "Dan kamu harus memperbaikinya." Raka menutup mata. Beberapa detik hening. Lalu ia membuka mata lagi. Tatapannya berubah. Lebih tenang. Lebih pasrah. "Kalau gue ganti, mereka bakal berhenti." Wanita itu tidak langsung menjawab. "Tergantung pengganti yang kamu berikan." Raka mengangguk pelan. Ia mengerti. Tanpa berkata lagi, ia meletakkan panci kembali ke atas gerobak. Lalu ia mengambil pisau kecil dari samping. Wanita itu memperhatikan tanpa ekspresi. "Kamu yakin?" tanyanya. Raka menarik napas panjang. "Ini semua karena gue." Ia menatap panci sekali lagi. Suara di dalamnya mulai melemah, seolah menunggu. Raka mengangkat pisau itu. Tangannya sempat bergetar. Namun kali ini, ia tidak ragu. Cukup sampai di sini. Dalam satu gerakan cepat, ia menggores pergelangan tangannya sendiri. Darah mengalir, menetes ke dalam panci. Begitu darah itu menyentuh kuah, semuanya berubah. Suara tangisan berhenti, digantikan keheningan. Kuah yang tadinya bergejolak kini diam, tenang. Raka terjatuh ke lutut. Napasnya melemah. Wanita itu berdiri di depannya. "Pengorbanan diterima," katanya pelan. Raka tersenyum tipis, meski wajahnya pucat. "Pastikan mereka berhenti." Wanita itu tidak menjawab. Namun suasana di sekitar berubah. Udara tidak lagi sedingin tadi. Bayangan yang tak terlihat perlahan menghilang. Raka terjatuh ke tanah. Matanya mulai tertutup. Dalam detik terakhir, ia teringat istrinya. "Maaf," bisiknya. Gelap. Beberapa hari kemudian, warung itu sudah tidak ada. Tempatnya kosong, seolah tidak pernah ada apa-apa. Namun di sudut kota lain, sebuah gerobak sederhana berdiri. Spanduk baru tergantung. Seorang pria lain sibuk menyiapkan dagangan. Di bawah gerobaknya, tersimpan sebuah botol kecil, berisi cairan keruh. Seorang wanita berdiri di dekatnya, tersenyum tipis. "Kalau ingin cepat ramai, saya punya caranya." Pria itu menoleh penasaran. "Apa itu, Bu?" Wanita itu mengeluarkan botol tersebut. "Rahasia." Di jauhan, terdengar suara sangat pelan.
Seperti tangisan kecil yang baru dimulai lagi.